Oke, Bapak Ibu, kali ini kita lanjutkan dengan bagaimana membuat atau menambahkan penilaian harian menggunakan aktivitas kuis. Yang pertama, klik menu ubah, kita on-kan. Berikutnya, pastikan pada saat penambahan aktivitas itu betul-betul sudah berada pada KD yang bersangkutan. Jangan sampai penilaian harian untuk KD 2 nanti letaknya ada di atas ini. Nah, karena saya lihat dari milik beberapa Bapak Ibu guru, ada aktivitas yang letaknya itu tidak sesuai dengan KD yang bersangkutan. Misalnya tugas mengupload tugas ya. Seharusnya mengupload tugas itu berada pada KD 2 misalnya, ternyata menaruhnya di atas sama atau berdampingan dengan presensi. Nah, mengapa presensi ini saya taruh di atas? Karena presensi ini sudah kita jadwalkan untuk satu semester, jadi untuk seluruh KD. Nah, ya. Jadi untuk seluruh pertemuan, makanya ini ditaruh di atas. Tetapi berbeda dengan upload tugas atau penilaian harian, maka aktivitas tersebut harusnya berada pada masing-masing KD dari tugas atau penilaian harian yang sesuai dengan KD-nya. Nah, sekarang saya akan menaruh penilaian harian tersebut berada pada KD 2, yaitu besaran dan pengukuran. Ya. Selanjutnya kita klik yaitu tambahkan sebuah aktivitas. Ya. Jadi ini berada pada KD 2. Kita pilih kuis, tambah. Misalnya kita beri nama penilaian harian besaran dan pengukuran. Untuk perkenalan atau deskripsi kita tambahkan petunjuk umum. Nah, daripada ngetik satu persatu karena saya sudah mempunyai catatan petunjuk, tinggal mengcopy saja, klik copy, paste atau Ctrl V. Ya, sudah masuk. Oke, selanjutnya ini tidak perlu ditampilkan di halaman kursus. Berikutnya adalah kita atur timingnya. Kira-kira kuis atau penilaian harian ini bisa dibuka siswa mulai tanggal berapa dan ditutup tanggal berapa. Ini kita aktifkan atau tidak. Kalau ini tidak kita aktifkan, selama kuis tersebut terlihat di halaman e-learning Bapak Ibu, maka siswa bisa masuk mengerjakan kuis. Jadi bisa saja ini tidak kita aktifkan waktunya, tetapi cukup kita sembunyikan. Seperti menyembunyikan beberapa konten yang sudah kami jelaskan yang lalu, dan nanti kita tampilkan saat ulangan saja. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita aktifkan misalnya ulangan atau penilaian dimulai pada tanggal 25 Agustus pukul 8 misalnya 8.30 sampai kuis diakhiri pada hari yang sama. Karena ini ada 2 kelas, bisa saja saya akhiri pukul 13
30 misalnya. Maka nanti sebelum tanggal 25 jam sekian dan setelah tanggal 25 jam sekian, maka kuis tersebut tidak bisa diakses oleh siswa walaupun di menu tampak atau tampil. Nah, ini terserah Bapak Ibu mengaktifkan menu kuis dimulai atau diakhiri ini atau tidak. Kalau tidak diaktifkan juga tidak masalah. Nah, tapi nanti cukup sebelum ulangan kita sembunyikan, ketika saat ulangan kita tampilkan saja. Tetapi kalau memakai timing, maka menu tetap tampil tetapi tidak bisa dijalankan oleh siswa selama tidak memenuhi kriteria kapan dimulai dan kapan diakhiri. Selanjutnya adalah time limit. Berapa menit, detik, jam soal tersebut bisa dikerjakan. Kalau ini tidak diaktifkan, berarti tidak ada batasan waktu lamanya untuk mengerjakan. Misalnya kita aktifkan, klik, lalu kita atur misalnya 60 menit. Maka otomatis penilaian tersebut hanya dikerjakan dalam rentang waktu 60 menit sejak soal terbuka. Selanjutnya adalah when time expired, ini kita biarkan saja sesuai standar nilai. Nah, ini nilai untuk lulus atau KKM bisa saja kita beri misalnya 75. Percobaan menjawab diperbolehkan. Nah, ini kita batasi 1. Artinya anak hanya bisa mengerjakan penilaian harian ini 1 kali. Kalau kita klik tak terbatas, berarti anak tersebut bisa mengerjakan penilaian harian ini berulang kali. Ya. Jadi bisa mengulang-ulang. Kita klik 1 kali aja. Terus layout, apakah tiap halaman ditampilkan hanya 1 soal? Apakah setiap halaman nanti 2 soal? Apakah setiap halaman nanti tampil 4 soal dan seterusnya? Kita buat 1 halaman 1 soal. Selanjutnya, apakah jawaban atau soal diacak? Kita pilih ya. Bagaimana soal bersikap? Ini biarkan feedback. Terus review option, ini yang perlu kita ubah. Pada bagian immediately after the attempt, kita pilih, jadi ini setelah anak-anak itu selesai mengerjakan penilaian atau kuis, apa yang ditampilkan, ya. Maka yang ditampilkan cukup kita pilih overall feedback. Kalau jawaban benar ini dicentang, berarti nanti jawaban-jawaban benar mana saja nanti akan ditampilkan. Jadi kuncinya akan ditampilkan. Dan ini tentunya sangat tidak baik manakala jam pertama itu dikerjakan oleh siswa IPA 1 misalnya, maka begitu selesai mengerjakan dia akan tahu jawaban mana yang benar, maka bisa saja ini akan disampaikan ke kelas berikutnya. Maka untuk itu jawaban yang benar kita sembunyikan. Terus umpan balik umum kita nonaktifkan saja, umpan balik khusus kita nonaktifkan, apabila benar juga kita nonaktifkan, untuk soal juga kita nonaktifkan. Nah, tanda itu adalah hasil ujian. Jadi kalau tanda kita centang, maka nilai akan tampil setelah anak-anak selesai mengerjakan. Oke. Untuk yang lain sama, cukup ini saja ya, yang kita aktifkan. Apabila Bapak Ibu menghendaki nilai tidak tampil setelah anak-anak mengerjakan penilaian atau ulangan, berarti tanda ini kita hilangkan.
Itu ya. Oke. Berikutnya adalah tampilan untuk nilai berapa desimal nanti yang ditampilkan. Kalau tanpa desimal ya 0, kalau 1 desimal ya 1. Oke. Nah, ini password atau token soal. Jadi sekalipun di sini nanti sudah masuk pada jadwal di mana soal itu dibuka, maka soal tidak akan terbuka manakala kita memberikan password, atau dalam istilah sehari-hari pada penilaian itu kita sebut dengan token. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin ingin memberikan token atau password sehingga kelas lain yang belum ulangan nanti tidak bisa membuka soal selama tidak mengetahui token atau passwordnya, dan password kita sampaikan pada saat anak-anak menjelang mengikuti penilaian atau ulangan. Ini untuk password. Terus berikutnya overall feedback. Nah, karena di sini tadi kita centang overall feedbacknya, berarti kita harus memberi umpan baliknya. Karena tadi kita menetapkan untuk lulus ada 75 KKM-nya, berarti ini kita batasi 75%. Nah, karena di atas ini ada 100%, berarti 75%. Antara 75% sampai 100% ini kita anggap misalnya selamat, Anda sudah tuntas. Yang antara nilai 0 sampai 75%, mohon maaf, Anda belum tuntas. Ikuti program remedial yang akan kami sampaikan lebih lanjut misalnya. Ya. Berikutnya, kalau mungkin Bapak Ibu ingin menambah feedback, maka bisa kita tambahkan langsung 3 feedback yang lain, sehingga nanti ada 5 kriteria, misalnya 0% sampai 45%, maaf nilai Anda sangat buruk, misalnya 40% sampai 60% nilai Anda kurang, 60% sampai 75% dan seterusnya, maka nanti harus kita masukkan feedbacknya. Tapi saya kali ini memberikan contoh hanya ada 2 feedback, yaitu yang berada di bawah 75 dan yang berada di atas 75. Berikutnya pengaturan modul yang biasanya. Nah, ini ketersediaan ditampilkan atau disembunyikan. Terus grup mode, nah ini yang penting. Apakah ada grup mode atau tidak? Kalau kita pakai grup terpisah, ini maksudnya bahwa penilaian harian ini kita khususkan hanya untuk satu kelas saja. Misalnya kelas IK MIPA 1. Otomatis kalau ini kita pasang pada atau kita pilih grup terpisah kelas IK MIPA 1, maka aturan penilaian harian ini hanya bisa dikerjakan oleh IK MIPA 1. Sementara kalau ini tidak kita aktifkan atau kita pilih tidak ada grup, berarti ulangan ini bisa diakses oleh seluruh siswa yang kita ajar. Kalau saya misalnya fisika MIPA 1 sampai 7, otomatis ulangannya ini sama dari MIPA 1 sampai MIPA 7. Nah, ini kebijakan ini silakan sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu untuk penilaian harian tidak kita laksanakan bersama dalam satu hari yang sama untuk seluruh kelas. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu, apakah setiap kelas berbeda soal
otomatis ini harus membuat kuis yang berbeda dengan perlakuan bahwa di sini harus grup modenya kita pasang sesuai kelas yang bersangkutan. Yaitu seingat saya ini sama halnya ketika kita membuat presensi beberapa saat yang lalu. Terus berikutnya pembatasan akses tidak perlu, activity completion. Nah, ini untuk bersyarat ini tidak perlu ya. Tetapkan begini saja. Selanjutnya langsung kita simpan. Oh, ini ternyata karena penilaiannya itu adalah nilai maksimumnya adalah 10, berarti ini kita beri angka 7. Nah, nanti bisa kita ubah menjadi 70 kalau penilaiannya nanti kita menggunakan nilai 100 untuk tampilannya. Oke. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka di sini sudah ada tambahan yaitu penilaian harian, besaran dan pengukuran. Kalau kita klik, misalnya kita matikan dulu mode ubahnya, kita klik mana sih ya. Nah, maka sudah tampil penilaian harian, besaran dan pengukuran, petunjuk umum dan seterusnya. Nah, di sini percobaan diperbolehkan 1 kali, kuis dibuka pada tanggal ini jam sekian, kuis ditutup pada tanggal ini jam sekian. Sehingga kalau ini dibuka tanggal 25 dan berlaku untuk 1 minggu karena untuk seluruh kelas sama, ya otomatis nanti plusnya ini tanggalnya diubah pada tanggal yang terakhir. Ya. Sementara di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi ini tadi baru kita membuat pengaturannya. Untuk memasukkan soal kita klik edit quiz. Jadi di sini tadi itu nanti akan ada 2, ubah pengaturan ya, seperti yang pengaturan yang sudah kita buat ini tadi. Ada pula yaitu edit quiz ya. Jadi ada beberapa menu yang harus kita kerjakan, yaitu ubah pengaturan sudah, selanjutnya kita klik edit quiz. Oke, nah dari sinilah kita akan memasukkan soal. Maka dari sini kita pilih add ya. Tambahkan kuis, apakah dari pertanyaan baru, nanti kita akan membuat soal baru di sini, ataukah mengambil dari question bank atau bank soal. Nah, karena kita tadi sudah mengimpor soal yang kita letakkan di bank soal, maka kita pilih from question bank. Selanjutnya akan tampil bank soal. Nah, apakah soalnya ini nanti yang kita tampilkan yang ini, ya kita perlu ubah, kita perlu ya tadi nama filenya adalah PH besaran satuan. Jadi jangan sampai salah soal ya. Karena kebetulan saya sudah punya bank soal yang lebih dari 10. Nah, kita cari pada pilih kategori bank soal yang sudah kita upload tadi yang mana? Nah, ini PH besaran satuan 10 soal. Maka yang tampil hanya yang ini saja. Lalu kita pilih semuanya, klik. Ya. Lalu kita klik add selected question to the quiz. Jadi kita pilih soal-soal yang akan kita masukkan pada quiz atau pengaturan penilaian harian tadi. Kalau ini tidak saya centang, berarti walaupun kita punya soal di bank soal, tetapi ini tidak ditampilkan pada penilaian harian. Oke. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan,
ketika di sini itu tampil 20 soal, sementara Bapak Ibu soalnya lebih dari 20. Ini hati-hati sekali lagi, kalau Bapak Ibu soalnya lebih dari 20, nanti tampilan soal ini akan dijadikan menjadi 2 halaman. Jadi di bawah ini nanti atau mungkin di atas ada halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 20 soal, halaman 2 sisanya. Jadi ketika memasukkan ke kuis, kalau seandainya 30 soal akan dimasukkan semua, berarti nanti yang 20 soal pada halaman pertama kita klik, kita tambahkan ADD selected question the quiz. Selanjutnya kita klik nanti halaman kedua, lakukan hal yang sama, ADD selected question the quiz. Sehingga halaman 1 20 soal, halaman kedua 10 soal akan masuk di kuis semua. Oke, kita lakukan add selected question to the quiz. Ya, otomatis 10 soal akan tampil pada penilaian harian besaran dan pengukuran. Nah, ini tadi kenapa pada pengaturan tadi nilai KKM-nya 7 karena di sini maksimumnya 10. Untuk itu kita ubah menjadi angka 100. Nah, selanjutnya apakah pertanyaan ini nanti tampilan di anak akan dikocok atau diacak, kita pilih yes atau centang. Selanjutnya kita simpan. Karena ada pengubahan aturan dari 10 menjadi 100, maka kita atur lagi untuk pengaturannya, kita ubah yang tadi nilainya 7, yaitu pada bagian nilai. Nah, ini kita ganti menjadi 70 untuk KKM-nya. Langsung kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, kita klik, misalnya kita bertindak sebagai siswa, ganti peran menjadi siswa. Nah, ya. Maka tampilan di siswa nanti seperti ini. Penilaian harian besaran dan pengukuran. Kita klik, ya, sudah tampil. Maka di sini akan tampil mencoba kuis sekarang. Klik start item. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tadi memberikan password, maka akan keluar permintaan memasukkan password soal. Ya, sudah tampil untuk nomor 1, untuk nomor 2, untuk nomor 3, 4, 6. Maka nanti pada bagian yang sudah dijawab akan berbentuk seperti ini. Sedangkan yang putih tanpa setengah hitam ini yang belum dijawab. Oke, demikian saja tutorial bagaimana membuat kuis yang kita pakai untuk penilaian harian. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.